Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi hal yang sedikit berbeda ya dari kegiatan saya servis HP, laptop, printer, dan juga PS, dan juga isi game, dan beberapa hal lainnya. Dan kali ini saya akan share yang bisa dibilang itu sebagian dari hobi saya atau hal yang saya sukai ya, yaitu tentang desain. Dan kali ini saya ingin membuat desain sablon, dan desain sablon ini adalah desain yang bisa kita kerjakan sendiri atau DIY atau DIY ya, apa ya maksudnya, do it yourself. Jadi bisa kita kerjakan sendiri, dan untuk bahannya bisa kita beli atau kita bisa pesan ya. Dan di sini untuk desain sablonnya nanti akan saya buat simple ya, dan nanti kalau saya tidak lupa akan saya contohkan beberapa yang sudah jadi ya di kaos. Ini untuk desain di kaos. Jadi saya beli ini ini adalah kertas untuk sablon, jadi nanti hasilnya agak mengkilap ya di baju di kaos ya ini. Dan dulu saya pernah buat juga di dua buah kaos saya untuk tempat konter saya, dan tulisan PlayStation dan logonya itu. Dan yang kedua ini, oke, ini adalah kaos polos warna putih ya. Saya dulu sempat pesan, jadi saya beli kain. Saya lupa dulu berapa meter ya. Jadi saya beli kain itu cukup besar ya, dan saya pesan di penjahit itu, dan bisa jadi sekitar 20-an kaos. Dan sudah saya pakai 2 buah kaos. Ini sekitar satu plastik ini 6 kaos ya, dan nanti mungkin tidak akan saya buat semuanya untuk konten video ini, cuman 1 atau 2 atau 3 ya nanti, atau mungkin 1, dan saya contohkan yang sudah jadi juga. Jadi kalau teman-teman misalkan tidak ada kaos polos, kalau mau lebih lebih apa ya, lebih mudah lagi, kalau mungkin punya kaos yang sudah mungkin jarang dipakai, atau eh, di bagian kaosnya itu ada cukup ruang untuk diberikan desain sablon, bisa dicoba diterapkan di kaos tersebut ya. Atau kalau mau pesen atau beli kaos polos juga bisa. Jadi teman-teman bisa pakai mana yang tersedia. Jadi bagaimana gampangnya itu ya, maksudnya yang tersedia saja yang dipakai. Dan di sini untuk konten ini hanya contoh ya, karena untuk sablon ini nanti itu menurut saya memang bukan ditujukan untuk komersil, karena hasilnya itu tidak akan sebagus sablon yang percetakan ya, atau cetak sablon itu. Oke. Kemudian untuk desainnya kita akan buat di laptop ya, pakai aplikasi atau software yang pernah saya share juga, yaitu ada Photoshop, ada Photoscape. Nanti saya akan pakai Photoscape karena menurut saya Photoscape lebih mudah, aplikasinya lebih ringan, dan juga gratis. Oke. Dan nanti untuk aplikasinya akan saya sertakan juga di link di deskripsi, seperti biasanya. Teman-teman nanti bisa cek, bisa download dari link yang saya sertakan di deskripsi tersebut. Oke, kita akan lanjut ke laptop untuk membuat desainnya. Oke, kita cari gambarnya. Ini saya cari untuk yang transparan ya, logo YouTube, dan saya save di folder yang sama dengan project atau yang untuk episode saat ini saya buat. Oke, ini benar-benar nge-lag ya laptop saya, harddisknya benar-benar penuh ya. Ini saya simpan di sini. Oh bukan, ini episode yang kemarin ya. Kita buka yang episode 117 ya. Mana ini kok masih loading aja. Episode 117.
Oke, sambil menunggu proses downloadnya, kita buka aplikasi Photoscape. Ini sudah selesai di download ya. Kita buka Photoscape dan masih loading lagi. Oke teman-teman, terima kasih untuk kesabarannya ya bagi teman-teman yang menonton episode ini, karena ini laptop saya kepenuhan isinya dan mungkin harddisknya memang perlu ganti kayaknya, tetapi ini karena masih bisa dipakai ya, saya pakai saja yang ini dulu ya. Setelah saya selesai download logo YouTube-nya, sekarang selanjutnya kita buka aplikasi Photoscape-nya. Kita masuk seperti biasa ke tab editor. Lalu saya akan buat desain simple ya. Ini saya mau cek dulu file logonya itu transparan, PNG transparan atau tidak ya. Oke, dan logo YouTube-nya sudah transparan ya. Lalu kita akan buat desain simpelnya.
Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencetak desain yang sudah dibuat lewat Photoscape. Di sini saya pakai dokumen Office Word ya 2016 yang x86 atau 32 bit. File gambarnya saya kopikan ke sini yang sudah di mirror ya, yang sudah di di efek cermin. Oke, kenapa di efek cermin? Karena nanti hasilnya pada waktu kita mencetak adalah seperti ini posisinya, lalu setelah jadi nanti ketika di setrika itu harus seperti ini, jadi harus kita balik gambarnya. Oke, untuk mesin cetaknya saya pakai printer MP287 yang sudah dimodif. Oke, ini bagian yang disetrika, berarti untuk cetaknya menghadap ke sini. Kita atur ini. Oke, lalu kita cetak. Saya pakai tombol shortcut di keyboard ya untuk cetaknya. Ini tidak perlu ya. Saya pakai Ctrl P. Lalu di pengaturannya, ngeblur. Ya, ini karena kurang jelas, jadi teman-teman bisa ikuti contoh dari yang saya sampaikan ya. Jadi kita buka ke printer properties. Untuk cetaknya kita pilih photo printing. Kemudian printer paper size-nya ini ke A4. Lalu media tipenya saya pakai yang settingan glossy photo paper ya. Kualitas printnya standar saja, nggak apa-apa karena ini kan hanya tulisan dan logo YouTube ya. Oke, lalu kita print. Oke, loading lagi. Oke, di sini saya punya aplikasi Inksaver ya. Jadi ini aplikasi yang sangat berguna supaya kita bisa menghemat untuk tinta printer kita ya. Dan untuk settingnya ini biasanya saya taruh di 65, tetapi untuk cetak yang kali ini saya setting di 0%. Lalu di bagian bawahnya ini berbahasa Jepang ya, kita pilih yang paling bawah. Kalau teman-teman tidak pakai aplikasi Inksaver, bisa langsung di print ya. Silahkan disesuaikan untuk settingan printnya. Oke, kita cetak, kita tunggu loadingnya. Oke, dan ini hasilnya. Karena ini masih inkjet printer, jadi biasanya tintanya ini masih basah, jadi kita tunggu sampai kering dulu, baru setelah itu nanti akan kita aplikasikan di kaos. Kita tunggu sampai kering dulu ya teman-teman. Kita aplikasikan di kaos pakai bantuan setrika. Oke, kita akan lanjutkan videonya nanti. Stay tune. Oke teman-teman, ini untuk kaosnya sudah saya siapkan dan setrikanya juga sudah saya siapkan, tetapi masih saya panaskan, dan ini sudah saya potong ya, yang desain yang sudah kita print atau kita cetak tadi, dan posisinya mirror atau seperti cermin karena nanti kita setrikanya seperti ini, jadi nanti akan terbaca seperti desain awalnya. Oke, saya akan taruh di sini ya, di tengah-tengah. Kalau teman-teman nanti bisa sesuaikan mau taruh di mana, ini hanya contoh saja. Dan saya taruh di tengah-tengah ya, agak ke atas seperti ini. Kita cek dulu setrikanya. Oke, udah mulai panas. Jadi kita tinggal setrika saja ya sampai nanti kertas sablonnya ini menempel pada kaos kita. Oke.
Hmm? Nanti ya agak ke sana no makmu itu. Oke. Itu punya siapa? Punya ibu. Ibu. Oke teman-teman, ini sudah mulai terlihat ya untuk tulisannya atau desain kita, desain yang sudah kita buat. Dan ini masih panas, jadi nanti kita akan tunggu sampai dingin baru kita lepaskan bagian yang ini ya. Ini bagiannya bisa dilepas ini kayak kayak apa ya, stiker ya, kertasnya stiker ya untuk bagian yang dilepas ini. Oke, kita akan tunggu sampai dingin terlebih dahulu. Oke teman-teman, tadi percobaan pertama gagal ya. Jadi saya dulu itu waktu mencoba desain atau mencoba mengaplikasikan sablon yang model seperti ini di kaos itu, yang pertama juga gagal ya, kemudian yang kedua bisa. Terus sekitar mungkin setahun yang lalu ya, saya buat lagi untuk tulisan PlayStation, itu bisa. Dan sekarang saya coba lagi, mungkin saya lupa caranya ya. Dan juga mode setrika juga sepertinya pengaruh. Ini saya pakai setrika Mas Pion ya. Tadi saya Mas Pion mana? Setrika Mas Pion tadi saya atur di wall. Dan sekarang saya atur yang paling panas di apa ini? Di katun ya. Oke. Dan saya coba lagi. Ini saya taruh di belakang ya. Ini setelah tadi agak bisa apa ini kayak lepas gitu, saya tarik pelan-pelan dan hasilnya lumayan ya. Ini masih kurang begitu bagus, jadi ada huruf yang kurang jelas, tetapi sudah lumayan ya. Dan saya akan coba buat untuk desain yang lainnya. Tadi saya buat juga untuk logo Angeville ya, desain saya sendiri. Dan ini adalah Exalogy atau Exalogy ya. Ini adalah judul album album instrumen saya buat sendiri ya. Dan untuk desainnya juga saya buat sendiri. Dan di sini saya pengen saya taruh di depan ini yang tadi yang gagal ya. Saya lepas lagi dan nanti akan saya tindih dengan logo Exalogy ini. Oke. Dan untuk secara teori ya, tadi saya tidak bisa sambil merekam untuk proses menyetrikanya. Jadi secara teori tadi waktu saya setrika itu saya hitung sekitar 1 menit ya, kurang lebih 1 menit. Kemudian saya pelan-pelan ke ujung-ujungnya ya, sambil saya tarik. Nanti kalau masih belum lengket saya setrika lagi. Jadi secara teori kita setrika seperti ini ya teman-teman. Hati-hati. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Oke, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video-video di channel saya. Oke, jadi kenapa saya sampaikan sekali lagi kalau sablon ini ya kurang cocok ya. Kalau menurut saya itu kurang cocok untuk dipakai sebagai komersial atau komersil. Ya, pertama karena kualitas sablonnya itu menurut saya kurang bagus. Maksudnya kurang bagus itu ini tidak bisa tahan lama ya. Jadi ini hanya untuk pemakaian pribadi. Kalau saya biasanya saya gunakan untuk pribadi, saya pakai sendiri. Terus yang kedua, cara sablonnya kan seperti ini ya. Jadi menurut saya ribet sih. Tidak seperti sablon yang komersial yang pakai film untuk proses cetaknya, dan juga sablon digital atau DTF ya. Tapi kalau untuk penggunaan sendiri, kalau teman-teman pengen hasilnya mantap bagus ya, ke percetakan sablon.
Tapi kalau mau tidak mau ribet ke sana, ada desain sendiri, ada kaosnya, ya tinggal beli yang jenis seperti ini untuk sablonnya dan kita setrik. Kita lihat panas sih. Ini kurang sedikit, tanggung sekali. Oke, kita matikan dulu setrikannya. Saya akan videokan dari atas ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini lumayan kalau kita pakai sendiri ya. Atau kalau mau kita promosi atau mungkin mau dihadiahkan ke seseorang, ini masih bagus ya kalau menurut saya. Ini bekas yang lama kotor, tapi nanti bisa kita bersihkan kok. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Mungkin videonya terpotong-potong ya, jadi ada yang saya stop dahulu dan ada yang tadi membernya penuh. Jadi kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi videonya. Kemudian kalau mungkin masih ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Bisa jadi referensi bagi teman-teman yang ingin belajar cetak sablon sendiri ya. Oke. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.